Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala karamatul awliya'i haqqun. Karamatul awliya'i bermula keramat para wali haqqun itu haq. Walamma kana mazhabu ahli al-haqqi qatibatan, dan oleh karena ada mazhab ahlul haqq yaitu ahlus sunnati wal jamaah qatibatan, secara keseluruhan oleh mereka isbata karamatil awliya'i, akan ketetapan keramat para wali. Qala al-Laqani, berkata oleh Syekh Ibrahim al-Laqani, أثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. وأثبتا, dan tetapkan oleh engkau, ini nun taukid namanya. Asbitan, dan benar-benar tetapkanlah oleh engkau, lil awliya, bagi para wali Allah, al karamah, akan karamah. Wa man nafaha, dan siapa orang nafaha, menafikan akan al karamah, fambizan, maka buanglah atau tolaklah kalamah, akan perkataannya atau pendapatnya. Wasbitan, dan tetapkan oleh engkau, ai i'taqid, artinya yakini oleh engkau, anna lil awliya'i, sesungguhnya bagi para wali, al karamah, akan al karamah, sabitatun, itu tetap atau itu sahih adanya. Wal waliyu, dan bermula seorang wali, huwa, dia, al wali, manittaba'a, itu seorang yang mengikuti, oleh al wali, syara'an nabiyyi, akan syariat seorang nabi, alladzi kana fi zamanihi, yang ada dia nabi, fi zamanihi, pada zamannya al wali, ittiba'an kamilan, dengan ikutan yang sempurna. Jadi di setiap kaum para nabi, termasuk nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, ada para walinya. Wa yuqalu aydan, dan dikatakan pula, huwa, bermula dia, al-wali, al-mu'minul mustaqimu, itu seorang mukmin, al-mustaqimu, yang istiqamah, bi ta'atillahi, dengan taat akan Allah. Famimma yajibu al-imanu, famimma, maka dari perkara yajibu, yang wajib, al-imanu, oleh iman, bihi, dengannya ma, wujudul awliya'i, itu adanya para wali, wa karamatihim, dan keramat mereka, al-awliya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah, tidakkah sesungguhnya para wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada hum, mereka, al-awliya, yahzanun, bersedih oleh mereka, awliya Allah. Tetapi yang dimaksud ayat ini yang adalah di akhirat. Adapun di dunia, wali Allah ada yang sedih enggak? Ada. Para wali di zaman sekarang ada mereka, cuman kebanyakannya mastur, orang-orang yang tersembunyi. Allahu a'lam siapa orangnya. Melihat keadaan kita seperti ini, di mana zaman semakin berusaha, bersedih mereka, mendoakan kita. Wa qala aydan, dan berfirman pula oleh Allah, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang qalu, yang berkata oleh mereka,
Rabbuna, Tuhan kami, Allahu, itu Allah. Summastaqamu, kemudian istiqamah oleh mereka, alladzina tatanazzalu, turun alaihim, atas mereka, alladzina, al-malaikatu, oleh para malaikat, alla takhafu, bahwa janganlah takut oleh kalian, kata para malaikat terhadap mereka, wala tahzanu, dan jangan bersedih oleh kalian, wa abshiru, dan bergembiralah oleh kalian, bil jannati, dengan janji surga, dengan surga, allati kuntum, yang ada akan kalian, tu'aduna, dijanjikan akan kalian. Fawassafa ta'ala, maka telah mensifati oleh Allah Ta'ala al-awliya'a, akan para wali, bil istiqamati, dengan istiqamah. Wahia, dan bermula dia, al-istiqamah, luzumu ta'atillahi, adalah menetap dalam ketaatan terhadap Allah, bi ada'il wajibati, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, wajtinabil muharramati, dan menghindari perkara-perkara yang haram, wal iksari, dan memperbanyak, min nawafilil ibadati, dari ibadah-ibadah sunnah. Jadi tiga perkara ini rukunnya. Mau jadi wali, kerjain tiga perkara ini, dan istiqomah di dalamnya, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, memperbanyak yang sunnah, dan istiqomah di dalamnya, jadi wali. Gitu soal, mau jadi wali, begitu jalannya udah. Jalannya kalau dibicarakan gampang, ya udah begitu. Ngerjain yang wajib, ninggalin yang haram, memperbanyak yang sunnah, dan istiqomah di dalamnya. Dasar dari itu semua adalah al-ilmu. Harus berilmu dahulu. Sebab kewajiban kalau dikerjakan tanpa ilmu kagak beres. Barang-barang haram pun begitu. Kalau nggak tahu ilmunya, ya dia nggak tahu mana yang haram, mana yang tidak haram. Nah, jadi pondasinya adalah ilmu. Nah, jadi secara praktis yaitu al-ilmu wal amal, begitu. Secara praktis, al-ilmu wal amal, berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Nah, pada praktek pengamalannya yaitulah mengerjakan kewajiban, meninggalkan barang yang haram, wal iksar min nawafilit ta'at, memperbanyak perkara-perkara sunnah, jadi wali. Udah gitu. Jadi kalau ketemu orang begitu, wali deh. Tentu dengan niat yang benar dalam hatinya. Nah, maka seorang wali itu bukan yang kalau sudah terlihat aneh atau punya keajaiban. Misalkan, kalau udah bisa terbang baru jadi wali. Bukan itu ukurannya. Ukurannya ini dia nih. Tiga perkara itu. Kalau udah bisa jalan di atas air jadi wali. Bukan itu. Ngapain jalan di atas air? Banyak perahu. Ngapain terbang? Naik pesawat cepat. Jadi ukurannya bukan dasarnya kalau sudah aneh. Kalau semata-mata dasarnya aneh, ya orang-orang gila duluan. Iya, bukan itu. Tapi ini dia. Yaitu apa? Ada wajibat, wajtinabil muharramat, wal iktsar min nawafilil ibadat. Wa ammal karamatu, dan adapun al-karamah, fahiya, maka bermula dia al-karamah, amrun, itu perkara, kharikun, yang menyalahi lil adati, bagi adat, bagi kebiasaan.
Jadi karamah itu barang yang tidak normal, nah gitu. Barang yang tidak normal. Itu dia amrun khariqun lil 'ada. Barang yang tidak normal. Tazharu yang nampak oleh al-karamah ala yadil mu'mini, di atas tangan seorang mukmin al-mustaqimi yang istiqamah bi ta'atillahi, dengan taat akan Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian al-mustaqim bi ta'atillah, taftariqu, berbeda oleh al-karamah, taftariqul karamatu, berbeda oleh al-karamat, anis sihri, dari sihir, wasya'wadati, dan jampi-jampi. Jampi-jampi itu maksudnya apa kira-kira? Sya'wadah. Ya jampi-jampi, tapi jampi-jampi yang menyalahi syarak. Ya bagian daripada sihir lah. Kama annal karamata, sebagaimana sesungguhnya karamah, taftariqu, berbeda oleh al-karamah, anil mu'jizati, dari mu'jizat. Bi annal mu'jizata, dengan sesungguhnya mu'jizat, takunu, ada dia al-mu'jizah, li isbatin nubuwwati, untuk menetapkan kenabian. Wa ammal karamatu, dan adapun al-karamah, fatakunu, maka ada pada al-karamah, liddilalati, untuk menunjukkan ada sidqit tibai sahibiha, di atas kebenaran ikutan pemiliknya itu karamah, di nabiyhi, bagi nabinya. Bagi nabinya itu sahibul karamah. Jadi pemilik karamat itu menjadi bukti bahwa dia, si pemilik karamah tersebut, benar-benar seorang yang sempurna dalam mengikuti ajaran-ajaran Nabi yang dia ikutinya, di dalam praktekan hukum-hukum syara atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi tersebut. Nah, ayat Quran ini yang menceritakan tentang adanya karamah ada banyak. Beberapa dalil di antaranya yang kita bacakan tadi itu berlaku setiap zaman, sebagaimana hukum Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Nah, maka keadaan para wali Allah juga ada di setiap zaman, di setiap masa daripada periode hidup manusia ini. Di zaman kita termasuk ada para wali Allah. Entah di sini ada atau tidak, kita nggak tahu. Mungkin Ammar ya. Ya War. Waduh, wajah baru itu Ammar. Apa Aflah itu, nggak tahu ini. Apa Faisal, pengantin baru. Oleh karena nilai takwa kepada Allah, hasil daripada pengamalan itu tadi terhadap perkara-perkara wajib yang dikerjakannya atau perkara-perkara haram yang ditinggalkannya, ya termasuk hasil dari apa yang dia kerjakan dari praktek-praktek sunnah, hanya Allah yang tahu. Sehingga setiap orang dari kita tingkatan takwanya yang ada yang tahu. Bukan berarti saya karena mengajar, kemudian yang belajar di hadapan saya, kalau dikatakan yang ngajar mesti lebih tinggi takwanya, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi mukni lebih bertakwa. Iya. Kan kalau sering-sering mejeng dia. Iya, Ugde.
pagar asrama mejeng. Kira-kira yang begitu wali bukan itu? Nggak ada yang tahu gitu. Nilai takwa kita. Makanya Rasulullah dalam hadis berisyarat at-taqwa hahuna sambil berisyarat ke dadanya. Allahu a'lam. Setiap tingkatan kita nggak ada yang tahu, sehingga keadaan kita masing-masing di akhirat pun tidak ada yang tahu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat. Amin. Wad dalilu, lanjut. Wad dalilu, dan bermula dalil ala karamatil wali, atas keramat seorang wali, maja'ah, apa yang telah datang fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anul Karim. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Qala, berkata, alladhi 'indahu, seorang yang, 'indahu baginya, alladhi ilmun, ilmu, suatu ilmu, minal kitab, dari Alkitab, ana atika, aku mendatangkan akan engkau, bihi, dengannya Arsh Bilqis, singgasana Bilqis. Ini ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman ketika hendak mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman. Ada Ifrit yang dari golongan jin. Jadi jin itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok Ifrit, ada kelompok ini, banyak nama-namanya. Dan Ifrit itu termasuk golongan jin yang punya kekuatan dahsyat juga. Qala Ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya bisa mendatangkan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, kepada Nabi Sulaiman. Ada orang. Ini orang mana? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ini dia. Manusia ini. Dia lebih dahsyat lagi. Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Sebelum kembali kepadamu oleh kedipan matamu. Itu kata ini orang. Makanya dengan ayat ini manusia itu lebih sakti daripada jin. Ya tentu yang soleh dalam hal ini. Manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Ayat ini aja menceritakan tentang betapa dahsyatnya orang ini bisa mendatangkan Ratu Bilqis yang jauh dari Yaman ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip matanya. Sehingga sana itu tempat duduknya itu. Kalau bahasa kita apa? Ya ranjangnya yang biasa didudukin oleh seorang raja. Iya. Besar. Falamma ra'ahu, maka ketika melihat oleh Sulaiman hu akan Arsh Bilqis mustaqirran, menetap oleh itu Arsh indahu, di dekatnya Sulaiman. Qala, berkata oleh Sulaiman, hadza min fadli rabbi, bermula ini perkara min fadli rabbi, dari keutamaan Tuhanku. Tentu Nabi Sulaiman lebih tinggi dari orang itu, Nabi Allah. Tapi ini untuk menunjukkan tentang karamah seorang wali Allah. Karamah wali Allah. Dan itu artinya bahwa orang tersebut adalah orang yang mukmin, beriman. Karena ini kan disebutnya karamah. Sebab tidak muncul karamah itu ya kecuali dari orang mukmin soleh. Itu tadi yang bertakwa. Orang mukmin soleh, beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Sulaiman saat itu. Masya Allah. Di umat Rasulullah yang mirip seperti ini ada banyak terjadi. Kedip mata, tahu-tahu apa? Udah ada di Masjidil Haram. Iya,
Dari mana itu? Dari Indonesia. Dari mana lagi? Ya, dari mana-mana. Begitu. Dia sendiri bahkan. Atau sebatas mendatangkan seperti ini juga banyak terjadi. Ada sebagian kisah para wali Allah, dan ini banyak dikutip dalam kitab-kitab, misalkan dalam kitab karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, judulnya At-Tabaqatul Kubra. Itu kisah-kisah para wali banyak sekali di situ. Atau karya Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, judulnya Jami' Karamatil Awliya. Ini kitab beberapa jilid, judulnya aja begitu. Jadi himpunan keramat para wali. Daripada baca novel kagak jelas fiktif, baca tuh kitab itu. Itu kejadian nyata itu, dan lebih dahsyat cerita-ceritanya itu. Saya dulu sering kalau mau tidur baca kitab itu, Tabaqatul Kubra, karena menyenangkan itu. Kita mengenal para wali Allah, namanya termasuk keramat-keramatnya itu. Wah, dahsyat itu. Kalau dahulu ketika saya umur sekitar umur SMU itu di Aliyah, atau bahkan di umuran sanawiyah, sering baca buku Wiro Sableng. Kan itu ceritanya asik gitu. Itu ceritanya aneh-aneh gitu, maksudnya gitu, dari segi aneh-aneh, dahsyat ini itu. Nah, itu keramat para wali lebih dahsyat daripada itu dan lebih menyenangkan itu. Kalau baca kisah-kisahnya itu. Nah, jadi kalau tadi ada orang qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Menurut satu riwayat atau beberapa pendapat ahli tafsir, orang ini namanya Asif ibn Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah nama orang ini. Orang dia yang mendatangkan Arash atau singgasana Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Dari umat Rasulullah banyak kayak gitu. Di musim panas kedatangan tamu, ini orang, atau dia masuk ke dalam rumah, dia menjamu, kemudian membawa makanan dari buah-buahan yang ada di musim dingin, padahal lagi musim panas. Atau lagi di musim dingin, tahu-tahu deh. Atau di musim panas dia membawa makanan yang biasa ada di musim dingin. Dari mana dapatnya? Enggak, musim yang kita kira-kira kalau musim yang khusus musim apa? Duren. Iya. Enggak ada, cari di mana-mana duren. Tiba-tiba bertamu, masuk ke rumah dibawain duren. Ah, dari mana itu duren? Misalkan gitu, nggak tahu itu di mana itu yang nemuin orang kayak gitu. Masuk ke kamarnya Aflah, tahu-tahu disediain apa ya? Disediain teh poci. Biasanya teh poci dari Tegal itu. Wah, Aflah kapan ke Tegalnya? Tahu-tahu ada teh poci itu dia. Rupanya dia ngumpetin di lemari. Ya. Jawablah. Lanjut. Nah, itu salah satu dalil daripada Al-Quran tentang adanya keramat para wali. Wa ma rawahu, dan apa dalilnya yang lain dari hadis, apa ya rawahu yang telah meriwayatkan akan At-Tirmidzi oleh At-Tirmidzi wa ghairuhu dan selainnya At-Tirmidzi anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu, takutlah oleh kalian firasatal mu'mini, akan firasat orang mukmin. Fa innahu, maka sesungguhnya dia al-mu'min yang zuru, memandang oleh al-mu'min binurillahi, dengan petunjuk Allah. Ya, baik-baik dengan firasat orang mukmin. Yang dimaksud mukmin di sini mukmin soleh. Mukmin soleh.
Firasat orang mukmin soleh itu dengan petunjuk dari Allah. Nah, ini hadis termasuk bagian daripada dalil tentang adanya karamah. Wa kadzalika, dan demikian pula termasuk dalil ma sabata, apa yang sahih, bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, anna Umar, sesungguhnya Umar Ibn al-Khattab, nada, menyeru oleh Umar, Amirul Jaishi, akan pimpinan bala tentara, alladzi kana, yang ada ia Amirul Jaish, binahawan, di Nahawan. Nahawan itu nama wilayah di wilayah Mawaro an-Nahr. Waro an-Nahr itu di sekitar wilayah sungai, namanya Sungai Jaihun. Itu yang memisahkan antara negara-negara Asia di bawahnya, ke atasnya negara-negara salju, negara-negara pecahan Uni Soviet itu. Ada sungai itu membentang. Nah, negara-negara yang di seberang sungai itu disebut dengan Bilad Mawaro an-Nahr. Kita sering dapati di kitab-kitab ada penyebutan istilah Bilad Mawaro an-Nahr, yaitu negeri-negeri seberang sungai, yang dimaksud Sungai Jaihun, seperti Bukhara, Samarkand, terus apa lagi, ya wilayah Chechnya sekarang itu, wilayah apa lagi, atau ke bawahnya Tajikistan, terus Turkistan, terus apa lagi, Azerbaijan, terus apa lagi itu, Afghanistan, ke bawahnya Afghanistan, yang tantan, banyak tantannya gitu, tapi bukan rambutan. Kampung rambutan ada itu. Nahawan itu jauh ratusan kilometer dari Madinah. Yaitu Sariyata ibn Zunaim. Nama Amirul Jaish, pimpinannya itu Sariyah ibn Zunaim. Jadi ya pokoknya jauh lah gitu. Di wilayah yang jauhnya ratusan kilometer dari Madinah. Umar di Madinah, khalifah beliau saat itu. Umar berteriak di Madinah, ya Sariyatu, wahai Sariyah, dipanggil namanya, wahai Sariyah, al-Jabal, al-Jabal, ke gununglah, ke gunung. Fasami'a Sariyatu, maka mendengar oleh Sariyah, wa kana Umaru, dan adalah Umar bil Madinati, di Madinah, yakhtubu, berkhutbah, sedang khutbah. Tiba-tiba dia teriak, lagi khutbah, tiba-tiba teriak, ya Sariyah, al-Jabal, al-Jabal. Wal qissatu, dan kisahnya, akhrajaha, telah meriwayatkan akan al-qissah al-Baihaqi, oleh Imam al-Baihaqi. Wa afradaha, dan menyendirikan akan al-qissah Al-Hafidh ad-Dimyati, oleh Al-Hafidh ad-Dimyati, bitaklifin, dengan satu karya khusus, wasahhahaha, dan mensahihkan oleh ad-Dimyati akan al-qissah. Jadi ringkas ceritanya, Sariyah ibn Zunaim saat itu dengan bala tentara umat Islam sedang berperang dengan orang-orang kafir, dan umat Islam sedang terdesak dalam peperangan tersebut, artinya hendak mengalami kekalahan. Tiba-tiba dari jarak yang ratusan kilometer itu, dari Madinah ke Nahawan, itu didengar suara Umar oleh Zunaim dan bala tentaranya. Dalam kisahnya, bala tentaranya Sariyah ibn Zunaim. Umar berteriak, suruh berlindung ke gunung, ke gunung, ke gunung. Akhirnya betul berlindung ke gunung dan selamat mereka.
Itu jaraknya ratusan kilometer, mendengar suaranya. Suara Umar. Kagak ada HP waktu itu mah. Kagak ada HP. Apalagi WhatsApp, kagak ada. Oh, Facebook segala itu kagak ada. Kagak ada. Wa qad jama'a dan telah menghimpun ba'dul ulama ya oleh sebagian ulama musannafatin akan beberapa karya fi dzikri karamatil awliya'i dalam penyebutan keramat-keramat para wali ka Abi Muhammadin Al-Khallali seperti oleh Abi Muhammad Al-Khallal menulis kitab berisi khusus penyebutan tentang keramat-keramat para wali Allah wa Abil Qasim Al-Lalikai dan oleh Abil Qasim Al-Lalikai. Wa'lam dan ketahuilah oleh engkau anna kulla karamatin sesungguhnya setiap keramat tazharu yang nampak oleh al-karamah ala yadi waliyin atas tangan seorang wali fahiyah maka dia al-karamah bi'ainiha pada dirinya itu karamah mu'jizatun sebagai mu'jizat li nabiyyin bagi seorang nabi idzil waliyyu karena seorang wali fi muamalatihi shadiqati dalam segala perbuatannya yang benar tabi'un as-shadiq artinya yang tulus, yang murni, yang bersih. Tabi'un itu mengikuti oleh al-wali lidzalikan nabiyyi bagi itu nabi. Misalkan di zaman kita sekarang ada seorang wali lalu nampak pada dirinya karamah. Itu karamah adalah juga merupakan mukjizat dari siapa? Mukjizat dari Rasulullah. Karena karamah tersebut menunjukkan bahwa wali yang memiliki karamah tersebut adalah seorang pengikut Rasulullah dengan sebenar-benarnya ikutan terhadap ajaran-ajarannya. Nah, maka karamahnya itu sekaligus juga sebagai apa? Mukjizat Rasulullah. Wa kullu ma yazharu dan setiap apa yang nampak fi haqqi pada haknya seorang wali fa huwa maka dia kullu ma yazhar dalilun itu dalil atau petunjuk ala sidqi sahibi syariati di atas kebenaran pemilik syariat yang dimaksud nabi dalam hal ini yang diikutinya fala takunul karamatu maka tidaklah ada oleh karamah qattu sama sekali qadihatan itu mencela atau menjadi aib atau mencela oleh al-karamah fil mu'jizati dalam perkara-perkara mukjizat bal hiya bahkan dia al-karamah muayyidatun itu menguatkan laha baginya mukjizat. Nah, jadi tadi penjelasannya bahwa karamah seorang wali Allah itu menunjukkan kebenaran orang yang diikutinya dalam hal ini para nabi. Ya, kalau di zaman kita sekarang tentu adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh wali tersebut sehingga karamah yang ada pada dirinya itu juga merupakan mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti dari Asyut ini disebut kepada Asyut di Mesir. Berangkat ke Mekah hanya merem aja, memejamkan mata, kemudian berjalan beberapa langkah. Yang merem itu bahkan muridnya, Imam Suyuti enggak. Karena dalam kisahnya disebutkan Imam Suyuti suatu waktu menawari salah seorang muridnya untuk sholat di Masjidil Haram. Mau nggak sholat di Masjidil Haram? Jauh dari Mesir. Kata muridnya mau. Ayo ikut saya. Pegang tangannya, kata Imam Suyuti, merem, jangan melek. Ikutin langkah saya, jangan melek kecuali kalau saya bilang buka mata. Dia merem, berjalan beberapa langkah, kata Imam Suyuti, buka mata.
buka. Tahu-tahu udah depan Masjidil Haram. Masuk dari pintu, ya salah satu pintu Masjidil Haram. Ngadep ke Ka'bah, sampai. Coba kalau Faisal suruh merem, jalan. Sampai kemana itu dia? Masuk got apa nabrak tiang listrik? Masya Allah. Masya Allah. Para wali gitu itu. Nah, jadi ayat tadi itu tentang Asif ibn Barkhiyah memberi dalil nyata tentang adanya karamah. Termasuk dalam hal ini dalam Al-Quran juga menunjukkan tentang karamah adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam alaihassalam, ibundanya Nabi Isa. Apabila didatangi oleh Nabi Zakaria, didatangi ke tempatnya karena Siti Maryam ini tidak keluar-keluar dari ruangannya, dia senantiasa beribadah. Dan di hadapannya ada makanan, buah-buahan, adanya itu buah-buahan yang ada di musim dingin, tapi yang makanannya musim buah-buahan musim panas. Atau kalau di musim panas yang ada buah-buahan musim dingin. Yang ada nyarinya di mana itu? Disebutkan begitu dalam tafsirannya bahwa Nabi Zakaria ketika mendatangi qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha. Nah, itu karamah. Wallahu a'lam bishawab.